Amin, berdoa selesai. Hadir semua? Hadir Bu. Oke, Ibu cek dulu ya. Cinta Aurelia Sinaga. Hadir Bu. Oke, hadir. Karin Arme Toma. Hadir Bu. Grace Kania Sembiring. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Ada yang tahu kita ini belajar apa? Belum. Sebenarnya mempersiapkan infokus. Terlebih dahulu baca materi dulu ya anak dari buku kita. Ini saya share dulu ya linknya sama anak-anak sekalian. Dibuka ya di HP masing-masing. Oke, di sini sudah buka semua? Udah kok. Udah? Oke. Kemudian kita klik start yang ada di media pembelajaran kita. Di sini akan ada mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mampu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi yang meliputi cepat lambat bunyi, bunyi pada dawai, pipa organa, ada intensitas dan juga efek Doppler. Ibu mau praktekkan terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Di sini ibu ada gelas, ada sendok, ada air. Nah, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana air dalam gelas itu bisa mempengaruhi bunyi daripada yang dihasilkan oleh air dalam gelas. Nah, ini kita lihat kalau air dalam gelas itu kan hanya sedikit. Coba kalau kita tutup bunyinya kuat apa lemah? Ya, diingat ya. Oke. Kita coba kalau banyak. Kita dengar suaranya apakah seperti tadi lebih kuat atau lebih lemah? Jadi dapat kita simpulkan kalau dia volume airnya itu lebih sedikit, maka suara yang dihasilkan itu atau frekuensi yang dihasilkan oleh si bunyi gelas tadi lebih kencang daripada volume air yang lebih banyak dalam gelas. Jadi suaranya yang air lebih banyak dalam gelas itu menghasilkan suara yang lebih lemah daripada air yang sedikit, gelas yang sedikit airnya. Oke, di sini ibu mau bagi materi tentang gelombang bunyi. Nah, jadi apa itu gelombang bunyi? Nah, gelombang bunyi merupakan gelombang yang merambat melalui suatu medium tertentu. Nah, gelombang bunyi itu merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Nah, jadi gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. Jadi bunyi atau suara yang kita dengar itu karena adanya getaran yang menjalar ke telinga kita atau ke telinga manusia. Nah, lalu bagaimana cara menentukan cepat lambat bunyi? Nah, cepat lambat bunyi itu merupakan bergantung pada sifat-sifat medium lambat. Maka bunyi mempunyai cepat lambat yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kecepatan partikel dan juga suhu medium. Nah, rumus cepat lambat bunyi adalah V sama dengan lambda dikali frekuensi. V itu merupakan cepat lambat bunyi, lambda merupakan panjang gelombang bunyi, dan F itu adalah frekuensi bunyi. Nah, di sini ada cepat lambat bunyi dalam medium gas. Ini rumusnya V sama dengan akar dari tetapan Laplace dikali T per massa molekul relatif. Ada juga cepat lambat bunyi di dalam medium zat cair, V sama dengan akar dari D per massa jenis zat cair. Kemudian ada cepat lambat bunyi di dalam medium zat padat. Di sini rumusnya ada V sama dengan akar dari E per rho. Jadi
Nah, di sini setelah ini kan sudah ada rumus-rumusnya. Jadi di sini muncul contoh soal. Nah, tentukan kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam air jika diketahui modulus bunyinya itu 2,25 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 dan massa jenis air 10 pangkat 3 kg meter kubik. Kemudian ditanya, tentukan pula panjang gelombangnya jika frekuensinya adalah 1 kHz. Kira-kira anak-anak sekalian siapa yang bisa menjawab boleh maju ke depan untuk menjawab pertanyaannya. Ada yang bisa jawab? Oke, Grace silakan. Oke, kita koreksi ya sama-sama. Nah, tadi soalnya tentukan panjang gelombang jika frekuensinya 1 kHz. Diketahui D adalah 2,25 sesuai soal. Soalnya 10 kg meter pangkat 3, F-nya 10 Hz. Kita tuliskan rumusnya. Oke, benar ya. Oke, beri aplaus untuk Grace. Nah, apakah ada pertanyaan dari anak-anak sekalian tentang materi kita mengenai gelombang bunyi? Ada, Bu. Oke, silakan Cinta. Jadi aku juga dalam mempelajari mengenai gelombang bunyi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita tahu bahwa ada kilat dulu, ya, lalu ada suara petirnya. Nah, pertanyaan saya, Bu, kenapa terjadi kilat terlebih dahulu daripada bunyi atau suara petirnya? Kenapa nggak bareng-bareng? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, kenapa kilatnya terlebih dahulu daripada suaranya? Nah, kecepatan cahaya itu lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan dari bunyi, sehingga dia terlebih dahulu cahaya yang nampak. Kecepatan cahaya itu adalah sekitar 300.000 km per sekon. Nah, sedangkan kecepatan dari si bunyi itu sekitar 343 km meter per sekon. Nah, kan lebih besar kecepatan si cahaya daripada si bunyi tadi. Oleh karena itu, jadinya kilat duluan, cahayanya duluan, baru suaranya. Oke. Dapat diterima anak saya Cinta? Oke. Oke. Ibu mau bagian KPD. Tunggu ya, silakan dikerjakan. LKPD-nya Ibu kumpul untuk Ibu periksa di rumah. Ibu, oke, terima kasih. Oke, pembelajaran hari ini telah selesai. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Bu, oke, silakan aja Mbak. Oke. Jadi teman-teman, setelah kita mempelajari gelombang bunyi, ada pun kesimpulan yang dapat saya ambil itu, yang dimana bunyi itu adalah gelombang yang merambat melalui medium dengan sifat bunyi bergantung pada frekuensi, bergantung kepada amplitudo, bergantung kepada medium arah rambatnya. Terima kasih, Bu. Oke, berikan aplaus untuk kita. Oke ya, betul. Jadi gelombang bunyi itu
bersifat mekanik dan longitudinal. Pemahaman tentang sifat dan perbuatan bunyi itu penting untuk menjelaskan fenomena seperti tadi, gema, resonansi, dan juga efek double dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum ditutup, ada bagian kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu.